pelajaran seperti biasanya. Oke, saya absensi dulu ya. Aisyah, Alan, Alisha, Andika, terus Galang, Hadir Bu. Dea, oh iya, Dinda, Febrianti, Fitri, hadir Bu. Gabriela, Hadir Bu. Vivi, Hadir Bu. Ica, Hadir Bu. Jesselyn, Hadir Bu. Wahyu, Hadir Bu. Maulida, hadir Bu. Lanjut mari. Hadir Bu. Naufal, Hadir Bu. Nabila, Nabila Alifa, Najwa, Navela, Priscilia, Reta, Hadir Bu. Revi, Hadir Bu. Salsa, Hadir Bu. Salsabila, Hadir Bu. Selviana, Hadir Bu. Sofia, Suci, Suci Sage, Tamara Anggun, Tirta Ruli, Vanessa, Yulianini, Zahra, sudah saya absensinya. Lanjut seperti biasanya, kita sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu kebangsaan ya, lagu nasional. Hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa semuanya? Bisa. Harus bisa ya. Oke, silakan yang mau memimpin jadi dirijen. Saya Bu. Oke, Mbak Navela ya. Silakan maju Mbak Navela. Yang lainnya bisa berdiri. Terus saya dong. Terus saya dong. Bapak aku. Dalam hitungan keempat kita mulai. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku,
baik lisan maupun tulis. Jadi yang pertama nanti kalian mencari atau ini ya, mengevaluasi aspek makna tersiratnya dari gambar yang nanti saya sediakan. Lalu yang kedua, kalian membuat atau menulis sebuah teks anekdot, gitu ya. Lanjut untuk tujuannya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah melaksanakan dan menggali informasi melalui model pembelajaran berbasis proyek dengan metode diskusi serta menggunakan media pembelajaran berupa video atau gambar. Peserta didik dapat mengevaluasi dan mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot baik lisan maupun tulis dengan tepat, kreatif, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab. Oke. Lanjut. Saya mau dulu ya ini. Oke, teks anekdot. Kira-kira kalian pernah dengar teks anekdot? Belum. Kalau pengertiannya, kira-kira tahu nggak anekdot itu apa? Belum. Sejak kapan dengar kata anekdot? Barusan. Kalau begitu nanti saya akan menjelaskan. Sebelum saya jelaskan, kalian simak baik-baik video yang saya tayangkan tentang anekdot. Diperhatikan ya. Saya ada gambaran, oh ternyata anekdot seperti ini gitu ya. Oke. Tidur duit mengalir, ini judulnya. Coba ngapain tidur di bawah pohon? Iya nih, siapa tahu nggak pergi. Loh, kok gitu, Jon? Wakil rakyat aja kerjanya tidur, tapi duit mengalir. Tapi kok kita enggak ya, Jon? Ya, soalnya sudah dibuatin sama wakil rakyat. Oh, gitu ya, Jon. Besok bukan juga wakil, aku mewakili. Ya juga ya. Oke, tadi adalah video tentang apa? Teks anekdot, judulnya ngalir. Siapa yang tidur? Maksudnya bagaimana? Ada yang tahu maksudnya? Makna tersirat dari video tadi. Ya, siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Mbak Salsa, maju Mbak Salsa. Jelaskan kira-kira tadi yang kamu perhatikan tadi di depan. DPR tidur aja, uangnya bisa mengalir dari uang rakyat. Begitu. Benar? Seperti itu? Ya. Tepuk tangan dulu. Oke, siapa lagi yang mau maju? Ada lagi? Oh, Mbak Reta. Iya, maju Mbak Reta. Jangan malu-malu, ayo, sudah besar. Diberi jalan, Mbak Retanya diberi jalan. Oke, apa dari video tadi? Duit mengalir. Maksudnya bagaimana Mbak Reta? Ya, DPR-nya nanti tidur, Bu. Oh, DPR tidur. Ya, terus dapat duit. Duitnya dari rakyat. Duitnya dari rakyat. Iya. Gitu. Jadi maksudnya bagaimana itu? Oh gitu ya. Oke, hampir sama dengan Salsa. Oke, tepuk tangannya buat Salsa. Ya, ada lagi yang mau mencoba maju menjelaskan? Mungkin ada lain kata, mungkin ada makna lain selain wakil rakyat tadi. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut contoh yang kedua. Tadi contoh yang pertama kan? Ini adalah contoh yang kedua. Nah, teks narasi, saya bacakan ya. Ini teks narasi berarti berbentuk sebuah teks. Judulnya Liburan Kuli
bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan. Pak, ingin ke Dufan. Jawab bapaknya. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, tetap bukan perahu aja. Nah, perahunya bocor. Nah, bilang aja bapak gak punya uang. Cerdas. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja saja, menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore dia anteng nyusun Lego pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego, anak-anak ya jadi robot. Anak saya jadi pos ronda. Pulang ke rumah ditanya sama istri saya, gimana nak, satu mainan sama bapak? Mantap mah, pokoknya udah gede aku mau jadi kuli bangunan. Masa perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa mah, emansipasi wanita. Ya, anak saya itu memang jarang liburan. Jadi dia itu norak. Kemarin saja saya bawa ajak mandi bola, dia bawa handuk. Istri saya langsung ngomong, nak, mandi bola gak usah bawa handuk, kan udah disediain. Tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan saya ya di acara ini. Buat saya kompetisi ini liburan. Gimana enggak coba? Saya dapat pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Kalau saya tidur langsung terbayang hal indah, gak kayak di rumah. Saya ketika tidur langsung terbayang cicilan. Tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, gak curang, tidur di hotel makan nasi kotak, tiap hari naik lift. Nah, kan bapak di sana kerja. Apa pak? Kerja? Pret. Adanya Jakarta banjir. Nah, dia banjir. Makanya bapak ke Jakarta naik tongkang. Anak saya itu sering protes karena dia itu ingin banget ke Jakarta, ingin tahu Dufan. Kalau orang lain, anak yang lain ingin tahu Dufan, dibawa ke Dufan. Anak saya ingin tahu Dufan, dibawa ke warnet. Tahu warnet? Tahu. Tuh nak, Dufan itu nak. Bapaknya bilang gitu. Tapi saya jadi tahu, walaupun dari warnet ternyata banyak wahana di Dufan itu. Salah satunya rumah miring. Ada di Dufan rumah miring ya? Rumah miring ini kalau mandor saya tahu dibongkar ini. Saya aja masang bata miring dimarahi. Nah ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol membangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas. Saya Didi, terima kasih. Boleh bertanya? Ini adalah contoh dari teks anekdot liburan kuli bangunan. Paham maksudnya? Lucu nggak? Lucu. Ada bersifat kritik nggak atau menyindir? Ada. Menyindir siapa? Orang kaya. Orang kaya. Kenapa menyindir? Karena orang kaya mau liburan tinggal liburan. Oh, kalau orang kaya mau liburan tinggal berangkat gitu aja ya. Iya. Sedangkan orang yang belum kaya ke warnet aja. Bengong ya, mau pergi tidak ada dana. Akhirnya ke warnet aja lihat Dufan gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Lanjut ya. Contoh yang ketiga. Nah, ini ada gambar sebuah kartun atau karikatur ya. Ini ada bapak guru dan anak. Anak ini sedang berjabat tangan dengan bapak guru. Kalian simak, perhatikan baik-baik ya. Ini ada kalimat, engkaulah pahlawan yang sebenarnya. Semakin menderita, semakin berjasa. Ada yang tahu maksudnya? Ada bapak guru, anaknya ini salim ke bapak guru, ini siswanya ya. Ini siswanya salim ke bapak guru. Kemudian ada kalimat, engkaulah pahlawan yang sebenarnya. Semakin menderita, semakin berjasa. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan makna tersirat dari gambar karikatur? Silakan maju.
apa? Nggak ada beda. Oke. Mananya apa kira-kira dari gambar tersebut? Ada depan, ada depan. Nah. Ya. Oh, diberikan dulu ya. Seorang guru kan kasih tugas kepada muridnya, jadi kan muridnya merasa menderita atau terbebani. Tapi di sisi lain juga dengan tugas tersebut, jasa para guru itu ada di murid. Oh, ada di murid. Begitu? Yang lain gimana? Benar ya? Boleh ya? Boleh ya? Tepuk tangannya. Siapa lagi yang mau? Satu lagi yang mau maju. Dan yang siapa yang mau maju? Oh, Nafera. Mau? Enggak apa-apa. Apa perlu saya jemput? Enggak apa-apa. Oh, tak jemput. Maunya dijemput. Nafera. Oke. Ini dia. Ini ada bapak guru. Bentar ya. Ambil video. Oke, ini gambar karikatur Angkola pahlawan yang sebenarnya semakin berjasa semakin berjasa. Kira-kira menurut Nurema apa? Ada bapak gurunya, ada siswanya. Siswanya saling kepada gurunya dengan kata-kata seperti itu. Yang ada di pikiran kamu kira-kira apa makna tersendiri yang dari gambar ini? Karena guru itu mengajarkan kita tentang apa yang belum kita tahu, sehingga dengan ajarannya kita menjadi tahu, dan karena itu guru berjasa untuk kita di masa depan. Oke, dari tepuk tangannya mana? Sudah? Dari sini kita bisa membayangkan, oh ternyata teks anekdot seperti itu tadi. Ada videonya, ada contoh gambarnya, ada teksnya. Ada yang bisa menyimpulkan teks anekdot itu apa? Kira-kira secara sederhana saja menurut kalian. Sindiran, Bu. Angkat tangan, siapa tadi yang jawab? Oh, Mbak Reta, ayo maju Mbak Reta. Maju Mbak Reta. Dari 3 contoh yang tadi sudah saya tampilkan, menurut kamu teks anekdot itu apa? Atau anekdot itu apa, Wis? Kartun lucu, Terus kata-katanya juga lucu tapi menyindir. menyindir tapi secara halus. lucu, menyindir secara halus. Boleh? Benar? Ya, tepuk tangannya mana? Terima kasih. Ada lagi yang bisa menjawab? Anekdot? Ayo yang belum maju. Siapa yang belum maju? Sila mau? Dinda. Apa Dinda? Ayo maju. Maju. Jawabannya sama Kak. Apa-apa kan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Ya. Ini namanya Mbak Alisha. Aisyah. Oke, menurut Aisyah apa ini? Teks anekdot itu apa? Teks dengan gambar yang lucu, istilah lucu, kata-katanya mengandung sindiran, jadi sindirannya halus dan kita kasar gitu, secara sopan. Oh ya, secara sopan. Hampir sama dengan Mbak Reta tadi jawabannya ya. Oke, tepuk tangannya mana? Jadi bisa disimpulkan dari 2 pendapat teman kalian tadi bahwa teks anekdot itu berisi apa? Sindiran, kritikan, terus lucu. Apa Dok? Humoris. Jadi intinya teks anekdot itu berisi sindiran atau kritikan yang lucu, yang halus. Jadi penyampaiannya supaya orang lain tidak sakit hati. Itu ya, secara halus dan lebih
sopan. Oke. Apa itu teks anekdot? Kita perhatikan di sini. Betul tidak kata-kata kalian tadi? Lanjut. Oke. Teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak. Di balik humor atau kelucuan yang ditampilkan, anekdot memiliki pesan yang diharapkan dapat memberi pelajaran kepada khalayak. Pada khalayak itu maksudnya kepada orang banyak. Anekdot dapat berupa teks tertulis, audio, audiovisual maupun grafik. Anekdot dapat bentuk audiovisual dapat diungkapkan melalui lawakan tunggal atau video lucu. Sedangkan anekdot dalam bentuk grafik dapat diungkapkan melalui komik. Jadi gini, untuk contohnya ya, ini kalau diungkapkan melalui lawakan tunggal atau video lucu itu sama dengan kalau kalian menonton di televisi, yaitu acara stand up comedy. Di situ itu mengandung sebuah sindiran atau kritikan terhadap apa? Seorang tokoh, ya, seorang tokoh yang terkenal biasanya gitu, atau lingkungan sekitar. Tapi bersifat lebih humor. Jadi sindirannya itu mengandung humor, ya. Pernah nonton stand up comedy? Pernah ya. Terus kalau contohnya yang dalam bentuk grafik dapat diungkapkan melalui komik. Pernah membaca komik? Pernah. Pernah nggak? Pernah. Seperti apa komik itu? Ada gambar dan ada Percakapan. lisan atau percakapannya. Lucu? Lucu. Menyindir? Tergantung ada yang menyindir ya, ada yang tidak gitu ya. Oke, lanjut ya. Setelah pengertian dari teks anekdot, ini ada ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, karakternya berupa binatang dan manusia. Yang kedua, gaya bahasa humoris. Humoris itu adalah lucu. Kalau lucu berarti kalian akan tertawa, ya kan? Jadi bedakan ya teks anekdot sama teks humoris. Nanti takutnya keliru nanti kalian. Jadi kalau teks anekdot itu lucu tapi mengkritik, memberi sindiran halus. Tapi kalau humoris itu bersifat hanya lucu saja, bersifat menghibur saja tanpa ada kritikan. Paham sampai sini? Paham. Lanjut yang ketiga, berisi sindiran, ya kan? Teks anekdot berisi sindiran. Yang keempat, ditujukan untuk tokoh penting seperti tadi contohnya pada video itu DPR misalnya. Itu kan tokoh penting ya. Oke. Lanjut yang kelima, biasa terjadi di lingkungan sekitar. Seperti tadi selain DPR rakyat, ada juga lingkungan sekitar tadi yang pada teks contoh apa tadi? Kuli bangunan. Itu kan sekeliling kita kan seperti itu ya. Sama tadi ada Pak Guru dan juga siswa. Lanjut yang keenam, hampir seperti dongeng. Jadi modelnya seperti dongeng. Kalau karikatur itu kan seperti dongeng ya. Atau apa tadi yang kuli bangunan juga, sama yang terakhir tadi komik. Nah itu kan seperti dongeng juga. Yang ketujuh, bisa berbentuk narasi atau media lain. Berbentuk narasi berarti berbentuk sebuah teks, ada tokohnya di situ, ada runutan ceritanya. Kalau media lain ya berarti seperti karikatur, komik, stand up comedy, ya, video tunggal seperti itu dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Saya lanjut. Oke. Setelah ciri-ciri, yaitu struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah abstraksi, kedua orientasi, ketiga krisis, keempat reaksi, kelima adalah kode. Ada berapa struktur teks anekdot? Pertama, Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi,
adalah termasuk abstraksi. Ngerti ya? Paham? Lanjut, yang kedua adalah orientasi. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Siapa? Fitri. Oke, ayo Mbak Fitri dibaca, Mbak Fitri. Orientasi adalah bagian anekdot yang berisi penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Jadi orientasi adalah bagian yang berisi penggambaran awal ya, atau pengenalan ceritanya, pengenalan siapa di situ nanti. Nah di sini kebetulan adalah perkenalkan saya Didi, itu termasuk orientasinya. Yang ketiga adalah krisis. Apa itu krisis? Krisis adalah siapa mau baca lagi? Kita Ayo Sofi, yang keras. Krisis adalah berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini penulis yang menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap tokoh yang diangkat. Ada topik yang diangkat. Jadi krisis ini itu adalah bagian lucunya. Bagian apa? Lucunya. Bagian puncak dari lucunya ya ini tadi krisis ya, dari teks anekdot. Contohnya, Pak ingin di depan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ketemu berperahu. Ini kan termasuk lucu ya. Oke, lanjut. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Jadi reaksi ini adalah tanggapan dari bagian lucu. Contohnya, anak saya itu memang jarang liburan. Ini adalah contohnya. Terus yang terakhir adalah kode. Pernah dengar kata kode? Kalau dalam stand up itu pasti kalian akan dengar. Kodenya itu. Jadi kalau kode adalah bagian akhir. Ya, diingat-ingat. Bagian akhir dari teks anekdot adalah kode. Contohnya, saya Didi, terima kasih. Bagian akhir sendiri ya dalam teks. Yang bagian bawah akhir sendiri. Sampai sini ada yang ditanyakan? tidak. Paham semua? Ada berapa tadi struktur teks anekdot? 5. Apa saja yang pertama? Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, kode. Bagian akhir dari teks anekdot dinamakan Kode. Lanjut. Ngantuk? Iya. Masih kurang berapa menit lagi ya? Tepuk semangat. Semangat terus ya, jangan loyo. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Jadi selain struktur harus ada kaidah kebahasaannya. Yang pertama pertanyaan retoris, yang kedua majaz sindiran, dan yang ketiga kata kerja material. Kalau pertanyaan retoris berarti pertanyaannya tidak memerlukan jawaban. Kalau majaz sindiran berarti menyindir ya, bahasanya menyindir. Kata kerja material berarti contohnya ini ada kata melintasi jembatan. Kata melintasi itu termasuk kata kerja material. Lanjut. Nah, ini mengonstruksi nanti ya kalian untuk menulisnya. Pertama menentukan topiknya, tentukan sasaran, tentukan unsur kelucuannya, baru yang terakhir simpulkan maknanya. Sudah? Nah, bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah. Nah,
lanjut, berarti sekarang kalian silakan membentuk sebuah kelompok. Karena duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya, kalian tinggal putar gitu ya, selingkar. Oh ya, sebelumnya kemarin sudah saya pesani untuk membawa sebuah karton. Sudah dibawa semua? Sudah membawa peralatannya? Sudah kita sudah? Kalau begitu silakan memutar, kalian pindah posisi. Ayo suaranya. Berarti kan sampai itu mereka bisa dulu. Oke, ini setelah saya bagikan LKPD-nya, di situ dilihat ada dua tugas ya. Jadi yang pertama kalian menafsirkan makna tersirat yang ada pada gambar karikatur tersebut. Lalu yang kedua kalian membuat atau menulis sebuah teks anekdot sesuai dengan gambar karikatur yang sudah tertera di lembar LKPD kalian. Paham maksudnya? Nanti untuk membuat atau menulis teks anekdot ditulis di kertas karton ya, yang sudah kalian bawa. Jadi setelah kalian menulis di situ, jangan lupa diberi hiasan ya supaya menarik untuk dipresentasikan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham? Gimana? Boleh browsing. Oh, kalau ini ada yang tanya ini, boleh browsing. Kalau browsing sebenarnya boleh saja ya untuk menambah ini ya, menambah apa namanya, ide-ide. Boleh, tapi lebih baik, alangkah baiknya kalian mengerjakan sendiri. Ya, alangkah baiknya kalian mengerjakan sendiri. Karena saya akan menghargai usaha kalian dengan kreativitas kalian sendirilah. Ya, kalau misalnya mentok ingin browsing boleh, atau dilihat di buku kalau ada buat referensi aja tidak apa-apa. Bawa buku? Ya. Bawa buku, jangan bawa di bawah tidak apa-apa buat referensi kalian. Oke, selamat mengerjakan, selamat menikmati. Jika ada yang ditanyakan silakan bertanya, saya akan ngecek kalian satu persatu ya. Ada dua tugas ya. Jadi yang pertama kalian menafsirkan makna tersirat yang ada pada gambar karikatur tersebut. Lalu yang kedua kalian membuat atau menulis sebuah teks anekdot sesuai dengan gambar karikatur yang sudah tertera di lembar LKPD kalian. Paham maksudnya? Nanti untuk membuat atau menulis kalian bayangkan sekolah ya, sekolah kalian berdua berarti yang nanti kalian membuat teksnya di sini. Jangan lupa teks ya. Jadi kalau membuat teks ada si Jeki, nah isi itu misalnya
sih. Berarti yang kalian lakukan itu seperti kalian bayangkan. Nanti kalian membuat teksnya di sini. Jangan lupa harus membuat teks ya. Jadi kalau membuat teks itu harus ada yang mengalaminya. Kalau bagian itu berarti harus ada dialognya. Jadi bisa ada dialog dan Jeki ya. Kemarin sudah saya kirim jadi lambat perempuan jawabannya bagaimana rajin tulis Apa saya ketahui sih penting ke kamera. Oke, ini jalan. Pokoknya 90 menit nang kono nggak ada tulis. Terlambat dan juga ada apa? Yang masuk pukul 6 tapi dia datangnya baru pukul 7. Kalian bayangkan dari sekolah ya. Dari sekolah kalian berdua berarti yang kalian lakukan itu seperti nanti kalian membuat teksnya di sini. Jangan lupa membuat teks ya. Jadi kalau membuat teks itu harus ada kalimatnya apa, terus kalian ini mau ini.
juga bersifat menyindir, ya, menyindir. Baiklah anak-anak, kita sudahi dulu untuk mengerjakan LKPD-nya. Agenda selanjutnya kita akan menyiapkan tes formatif ya. Nanti kalian bawa pulang, kalian kerjakan atau ya kerjakan separuh aja karena pertemuan selanjutnya itu nanti akan kalian presentasi. Kan pertemuan kedua itu kan nanti kalian presentasi toh. Sebelum presentasi kalian melanjutkan ini dulu. Ya, nanti saya beri waktu beberapa menit. Jadi setelah itu baru presentasi. Lanjutkan. Sebenarnya proyek itu nggak bisa langsung satu hari sih, Pak. Jadi kita beri sosial juga. Dari nanti itu ya, diulang salinan yang bagus ya, tapi pakai. Jangan diselesaikan. Ya. Sudah. Kejar ID-nya, saya nggak bisa penutupan langsung pulang. Kejar ID-nya disiapkan, ID-nya itu ditutup dulu, nggak usah mulai ya. Baginya disiapkan, mulai ya. Ini kan dulu ya. Nah, sekarang kalian siapkan HP-nya karena kita akan mengerjakan tes formatif. Tes formatif dikerjakan pada gawai kalian masing-masing. Gawai semua. Masih ada ID-nya untuk masuk, ada kejar ID. Oke kan? Ayo, masih dimasukkan dulu. Gawainya dikeluarkan. Sudah dimasukkan dulu. Tes formatif. Yang bawa sendiri kelas kata bangku diklik. Minta tolong di-shootkan di kejaran ini ya. Oke, sudah. Kelihatan ya di layar? Kejar matrikulasi diklik. Masih loading, masih sebentar. Kejar matrikulasi.
kata baku dilihat yang kata baku. Diklik kata baku sudah. Kalau sudah diklik yang kelas kata. Ya, kalian kerjakan. Ya. Sebelum mengerjakan kalian pelajari materinya dulu ya supaya cepat jawabnya. Jangan langsung mengerjakan, dilihat materinya terlebih dahulu. Kata baku diklik. Kita tolong dishootkan di kejar ID-nya ya. Iya, jadi salah satu.
Buffet apa buffet?
lanjutkan? Ya udah, sudah dimatikan. Paham nggak sih? Ini ya Pak? Bila saya izin bilang kok love you. Taruhnya mama juga bila saya berapa ini ya Bang? 1 menit lagi. Yapi. Asiu. Sudah. Sudah. Mari.
Sudah? Kalau sudah, silakan ditutup. Untuk otomatis ya, jadi nilainya nanti otomatis langsung muncul. Sudah? Dapat bintang 1 apa 2? 3. Kalau dapat bintang 3 itu nilainya 100 ya. Nilainya apa? Oke. Kalau sudah persiapan karena sudah menentukan full sudah 1 jam setengah ya. Jadi sekarang dilakukan. Diperhatikan saya semua. Ayo, mejanya dibersihkan tuh dirapikan. Sudah bisa diam sejenak, bisa memperhatikan saya sejenak. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang teks anekdot, struktur dan juga unsur kebahasaannya. Bahkan kalian juga sudah membuat teksnya meskipun belum selesai ya. Jadi nanti pertemuan kedua kita lanjutkan lagi ya. Saya bimbing kalian terus sampai selesai, gitu ya. Oke, untuk mengingatkan lagi tadi, masih ingat tadi teks anekdot itu apa? Oke, menyindir secara halus atau mengkritik ya secara sopan. Oke, strukturnya teks anekdot ada berapa? 5. Pertama apa? Bisa diulangi Mbak Momi? Ada berapa strukturnya? Pertama. Oke, yang bagian akhir namanya apa tadi? Yang bagian lucunya namanya? Bagian awal. Abstraksi. Bisa ya? Terus unsur kebahasaannya tadi masih ingat apa? Salah satunya kalimatnya menyindir menggunakan jas. Ya, apa lagi yang terakhir? Menggunakan pertanyaan retorik. Itu adalah unsur kebahasaannya. Karena sudah selesai, mari kita tutup ya. Sebelumnya silakan untuk berdoa dulu bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas pimpin doa setelah pelajaran. Semoga nanti ini ya ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat ya. Jangan lupa di rumah belajar. Tugasnya bisa dikerjakan di rumah ya. Lanjut lagi pertemuan kita selanjutnya. Oke, silakan dipimpin ketua kelasnya. Siap? Yang lainnya kalau berdoa misalkan jangan bicara apa yang kayak Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.